Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini saya akan coba terus membahas masalah kasus Jalan Cagak Subang. Tapi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe, menonton, juga komentar di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, barokah dan berlimpah, juga diberikan kesehatan kepada semua seluruh keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Kita juga doakan kedua almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita support terus kepolisian Indonesia, khususnya Polda Jabar, semoga bisa cepat mengungkap kasus ini. Semoga. Kalau saya lihat bahwa kenapa sekarang para YouTuber tidak begitu semangat untuk membahas kasus Subang, ada beberapa hal pasti adalah mereka sangat kecewa sekali bahwa tidak terungkapnya kasus ini, atau ya tidak terang-terang ya. Jadi semakin gelap-gelap saja. Kita lihat dari beberapa YouTuber yang memang sudah beralih ya. Beralih dari mulai Anjas Thailand, juga dia sekarang fokus di Brigadir J, termasuk juga Luruskan sekarang mulai muncul di Brigadir J ya. Beberapa YouTuber yang lain juga sudah pada lenyap, termasuk salah satunya adalah Koin 1077. Koin 1077 adalah salah satu YouTuber yang baru pemunculannya ya, dan sering meng-up saksi Bapak Yosep, dan sekarang hilang. Entah kemana. Pernah saya coba menelusuri akun Google-nya, dan saya lihat YouTube-nya, terutama ya akun YouTube-nya, itu tidak aktif lagi. Ya. Sudah tidak aktif lagi. Biasanya kalau channel YouTube kan walaupun misalkan tidak ngupload, kalau dia masih ada, itu kan masih bisa dibuka video-videonya. Nah, saya lihat untuk yang ini saya tidak bisa lihat ya. Kalau channelnya saya lupa lagi teman saya. Ya, untuk ini aja, Koin 1077, saya lihat akunnya sudah tidak ada. Entah kemana ya. Dan sebenarnya siapa kalau kita pengen tahu. Kemudian mewawancarai Pak Yosep terus, dan sempat terakhir sempat memberikan titik poin kepada Yoris ya. Karena waktu sempat ada pendakan kepada Yoris di akhir-akhirnya, yang sempat berwawancara dengan Dedi waktu itu ya. Dan sekarang entah kemana. Jadi pertanyaannya kenapa kok bisa hilang dan kemudian lenyap begitu saja dan tidak tahu kemana ininya, channel-channelnya, video-videonya. Saya sudah lihat, saya sudah telusuri ya. Nah, tentu sebenarnya kita harapkan mereka-mereka itu tetap eksis ya. Koin 1077, Anjas Thailand, kemudian Luruskan ya, semua dan lain-lain ya. Semua banyak sekali yang sudah off di kasus Subang ini. Kita mengharapkan mereka bisa kembali eksis untuk mengawal kasus ini agar tidak lenyap begitu saja. Nah, kembali lagi kepada Koin 1077. Kenapa saya bahas ini? Karena memang dulu begitu menyuarakan kepada Bapak Yosep. Ya, begitu menyuarakan kepada Bapak Yosep. Nah, sekarang ini Pak Yosep banyak berspeak up-nya di channel yang lain. Pernah dekat beberapa hari ini kita lihat masuknya di channel Misteri Mbak Suci. Dan itu banyak ya. Di Misteri Mbak Suci itu banyak, beberapa kali. Mulai dari masalah masuk ke dalam TKP, maksudnya bersama-sama masuk ke dalam TKP. Kemudian mengupload keadaan di dalam TKP ya. Kan berarti ini sangat luar biasa kalau misalkan Misteri Basuci bisa masuk ke dalam lingkungan TKP, dan jelas itu sudah ada perizinan dari Pak Yosep ya. Kemudian kita lihat pemasangan spanduk juga itu Misteri Basuci ya. Dan beberapa video lain
seperti kemarin ada penjelasan masalah ada mau pemasangan baru, masalah perizinan pemasangan baru spanduk setelah bannernya Raib dan diwawancarai Pak Yosep. Artinya sekarang Pak Yosep ada lebih sering di Misteri Bacusi, dan sebelum juga pernah di channelnya Cecep ya, si Seputik waktu itu pernah diwawancarai, walaupun kita lihat wawancaranya via telepon ya. Artinya sekarang Pak Yosep ada di 2 channel, tapi kalau di Seputik baru 1 kali, kalau di Misteri Bacusi sudah beberapa kali. Pak Yosep menyewakan terus. Nah, koin 1077 sekarang tidak ada. Ya. Dan Pak Yosep kalau saya lihat itu tidak sembarangan untuk bisa berbicara. Ya, karena satu memang perizinan dari kuasa hukum pastinya, dan tentunya juga Pak Yosep juga harus pilih-pilih juga mungkin barangkali YouTubernya siapa yang akan dipilih ya, mungkin ya. Ataukah dengan siapa aja bisa, saya tidak tahu ya. Apakah Pak Yosep bisa dengan semua YouTuber berbicara? Kita juga tidak tahu ya. Tapi yang jelas sama saya belum pernah. Belum pernah ya. Nah, untuk itu apa namanya? Kalau komunikasi saya pernah. Kalau dengan Pak Yosep komunikasi secara online saya pernah. Tetapi kalau secara mengupload saya belum pernah. Apakah nanti saya boleh mewawancarai Pak Yosep seperti apa yang dilakukan oleh Mbak Suci atau Mbak Seputik? Oh ya, tentu hanya Pak Yosep yang bisa jawab. Tapi kembali lagi bahwa permasalahannya ada sekarang saya menanyakan kemana koin 1077 yang dulu gencar terus menyuarakan kasus Subang ya. Tapi sekarang lenyap begitu saja. Apa yang menyebabkan ini semua sebenarnya? Kita pun jadi bertanya-tanya sebenarnya, karena begitu gencar kita lihat dulu ya, menelepon beberapa saksi, menelepon termasuk ya Pak Yosep, Kang Yoris ya, beberapa saksi yang lain, Kang Dedi ya diwawancarai, dan terus menguak beberapa info-info yang keluar ya, dari Pak Yosep keluar info-info, dari Kang Dedi keluar info-info. Nah, ini kan sebenarnya memberikan info-info dan memang memberikan inspirasi sebenarnya. Walaupun sebenarnya ya kita tahu sendiri memang dari pihak kepolisian juga sudah jelas sampai sekarang belum memberikan titik terang atau info-info yang baik ya, yang terbaik maksudnya. Walaupun ada kemarin sempat ditangkap, tapi itu pun sempat jadi diperhatikan oleh kuasa hukum Bapak Rahman Hidayat. Ya, pernah dikomentari maksudnya masalah ditangkapnya saksi S itu, karena memang tidak jelas masalah ditangkapnya jelas di mana, orangnya jelas apakah yang itu dan sebagainya ya, pernah dikomentari oleh Bapak Rahman Hidayat. Artinya bahwa memang itu memperlihatkan bahwa polisi masih berkinerja seperti itu. Nah, kembali lagi bahwa kita berharap koin 1077 mau eksis kembali agar bisa terus mengorek-ngorek, mencari informasi dan mendapatkan sumber-sumber narasumber yang baru-baru lagi yang bisa diajak bicara kan. Karena ya salah satu keunggulan dari koin 1077 memang dia bisa mencari narasumber. Nah, itu kan suatu keunggulan. Kita pribadi juga tidak bisa seperti itu. Nah, ayo kita eksis kembali. Jangan sampai dilenyapkan begitu saja. Karena keadilan buat kedua almarhumah itu adalah hak mutlak, karena pembunuhan itu memang sudah hubungannya dengan Yang Maha Kuasa. Demikian materi pagi ini. Kemana koin 1077? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.